Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Natasha Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2103065150. Saya dari kelas PTNC dengan mata kuliah yaitu Praktikum Reproduksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Pidiana Sari SPTMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus genitalia atau organ reproduksi pada bebek jantan. Traktus genitalia pada bebek jantan terdiri dari beberapa organ dengan fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama adalah testis. Testis ini sebagai organ reproduksi jantan yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini saluran yang berbentuk melingkar yang terletak di atas dan di belakang testis, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Selanjutnya ada pars deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju kelenjar seminal. Selanjutnya ada kelenjar seminal. Kelenjar seminal ini yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan seminal yang berfungsi untuk membantu transportasi dan memelihara sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini kelenjar yang menghasilkan cairan prostatik yang berfungsi untuk membantu keluarnya sperma dan menyediakan nutrisi untuk sperma. Selanjutnya ada fascicula seminalis, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa dan protein untuk memberi energi dan nutrisi bagi sperma. Selanjutnya ada bulboretral gland, yaitu kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi. Kelenjar ini berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan uretra sebelum spermanya keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya spermatozoa yang terjadi dalam testis dari organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantung jakar. Proses terbentuknya spermatozoa pada bebek jantan melalui beberapa tahap, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap spermatogenium. Pada tahap ini, sel-sel germinal yang masih belum matang atau yang disebut dengan spermatogenium akan berkembang biak melalui pembelahan mitosis. Sel-sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Kemudian yang kedua ada tahap spermatosit. Setelah melakukan beberapa pembelahan mitosis, sel-sel germinal ini akan menjadi spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sel akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga jumlah kromosomnya berkurang menjadi setengah. Selanjutnya yang ketiga ada tahap spermatid. Spermatosit sekunder kemudian akan membelah lagi melalui meiosis 2 dan menjadi spermatid. Pada tahap ini, sel sperma yang masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Selanjutnya atau yang keempat ada tahap spermatogenesis. Spermatid ini kemudian akan mengalami tahap spermatogenesis, yaitu proses transportasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Selama tahap ini, spermatid mengalami diferensiasi dan mengembangkan bagian-bagian yang khasnya pada sel sperma, seperti pembentukan kepala, leher, dan ekor. Yang terakhir atau yang kelima ada tahap spermatozoa. Akhirnya pada tahap ini, spermatid menjadi sel sperma yang matang atau yang disebut dengan spermatozoa. Spermatozoa ini kemudian masuk ke dalam tubulus seminiferus yang terdapat pada testis dan kemudian menuju epididymis untuk mengalami tahap pematangan. Setelah matang, sperma akan disimpan
di epididymis dan kemudian dikeluarkan melalui saluran kelamin pada bebek jantan untuk melakukan kopulasi atau perkawinan. Sekian dari hasil video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.